Kalau bicara tentang tokoh yang hidupnya penuh naik turun, sulit mencari sosok yang lebih dramatis daripada Aisin Gyoro Puyi. Ia tercatat sebagai kaisar terakhir Tiongkok, naik tahta saat masih balita, kehilangan kekuasaan ketika belum cukup umur untuk memahami politik, lalu berakhir sebagai warga biasa di negara yang dulu pernah dipimpinnya. Puyi lahir pada 7 Februari 1906. Hidupnya berubah total ketika pada Desember 1908, ia dinobatkan sebagai Kaisar Dinasti Qing di usia 2 tahun, menyusul wafatnya Kaisar Guangxu yang tidak memiliki keturunan. Sejak saat itu, masa kecil yang seharusnya normal langsung berakhir. Ia dipisahkan dari keluarganya dan dibesarkan di kota terlarang. Di tengah kemewahan istana, Puyi tumbuh dikelilingi para kasim dan pelayan yang harus mematuhi semua perintahnya. Namun, menjadi kaisar ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Saat itu, dinasti Qing sedang berada di ambang keruntuhan. Hanya beberapa tahun setelah naik tahta, gelombang revolusi mengguncang Tiongkok. Pada 1912, Puyi dipaksa turun tahta. Ironisnya, sang kaisar muda bahkan tidak benar-benar memahami bahwa kekuasaannya telah berakhir. Meski begitu, ia masih diizinkan tinggal di kota terlarang bersama keluarga kekaisaran. Masa kecil Puyi juga jauh dari kata ideal. Dalam autobiografinya, ia mengaku sering memperlakukan para kasim dengan semena-mena. Ada kalanya ia menembaki mereka dengan senapan angin atau memberi perintah yang keterlaluan hanya untuk menguji kesetiaan mereka. Satu-satunya sosok yang mampu mengendalikan Puyi adalah pengasuhnya, Wang Lianshou. Ketika Wang diusir dari istana, Puyi disebut menangis hingga tertidur. Situasi Tiongkok semakin kacau setelah runtuhnya kekaisaran. Berbagai panglima perang berebut pengaruh. Pada 1917, Puyi bahkan sempat dikembalikan ke tahta untuk kedua kalinya oleh seorang loyalis Qing. Namun, kebangkitan itu hanya berlangsung singkat sebelum kembali berakhir. Memasuki usia dewasa, kehidupan pribadinya juga tak kalah rumit. Pada 1922, Puyi menikahi Wan Rong sebagai permaisuri utama dan menjadikan Wen Shu sebagai pendamping kedua. Namun, hubungan rumah tangganya tidak berjalan mulus. Ketika kekuatan politik berubah lagi, Puyi dan keluarganya diusir dari kota terlarang dan terpaksa menetap di Tianjin di bawah pengaruh Jepang. Disinilah babak baru hidupnya bermulai. Setelah Jepang menginvasi Manchuria pada 1931, Puyi ditawari posisi sebagai pemimpin negara Manchukuo. Tawaran itu terdengar seperti kesempatan untuk kembali berkuasa, tetapi kenyataannya berbeda. Pada 1932, ia memang diangkat sebagai pemimpin, lalu dinobatkan sebagai kaisar pada 1934. Namun, kekuasaan yang dimilikinya hanya sebatas simbol. Puyi pada dasarnya menjadi penguasa boneka Jepang. Hampir semua keputusan penting ditentukan oleh pemerintah Jepang, sementara dirinya hanya bertugas menandatangani kebijakan yang sudah dibuat orang lain. Mimpi menghidupkan kembali kejayaan dinasti Qing tidak pernah terwujud. Ketika Perang Dunia II mendekati akhir, nasib kembali berbalik. Pada Agustus 1945, Uni Soviet menyerbu Manchukuo. Puyi mencoba melarikan diri ke Jepang, tetapi berhasil ditangkap sebelum sempat meninggalkan wilayah tersebut. Berbeda dengan banyak kolaborator Jepang lainnya, Puyi tidak pernah dihukum sebagai penjahat perang. Setelah beberapa tahun berada dalam tahanan Soviet, ia akhirnya diserahkan kepada pemerintahan komunis Tiongkok. Di sana, ia menjalani program reedukasi dan menghabiskan waktu bertahun-tahun di penjara. Saat dibebaskan pada 1959, hidupnya berubah drastis. Mantan kaisar yang dulu dilayani ratusan orang, kini bekerja sebagai asisten di kebun raya Beijing. Ia bahkan kerap mengunjungi kota terlarang yang telah berubah menjadi museum dan harus membeli tiket untuk masuk ke bekas istananya sendiri. Puyi kemudian menikah dengan Li Suxian, seorang perawat, dan menjalani kehidupan yang jauh lebih sederhana dibanding masa lalunya. Pada 17 Oktober 1967, ia meninggal dunia pada usia 61 tahun akibat kanker ginjal dan penyakit jantung. Kisah Puyi menghadirkan perpaduan antara kemewahan, tragedi, dan ironi. Ia pernah menjadi penguasa tertinggi Tiongkok saat masih balita, menjadi simbol kekuasaan Jepang di Manchuria, lalu menghabiskan tahun-tahun akhirnya sebagai rakyat biasa. Sepanjang hidupnya, Puyi seolah terus berada di tangan orang lain, dari bangsawan Qing, panglima perang, Jepang, Soviet, hingga pemerintah komunis. Sebuah perjalanan hidup yang menunjukkan bahwa memiliki mahkota tidak selalu berarti memiliki kendali atas nasib sendiri.